Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpah dan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat hadir, diberi kesempatan dan dapat hadir mengikuti pembelajaran pada mata kuliah pelayanan prima. Dan salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Haja Syamsida serta teman-teman yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Putri Ulia Atika Arfi dengan NIM 2102085020061. Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, kelas PKK 04 pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan atau observasi yang saya lakukan terhadap dua industri tentang excellent service dan non-excellent service. Baik, yang pertama yaitu excellent service. Apa itu excellent service? Excellent service berasal dari bahasa Inggris atau service yang artinya jasa atau pelayanan, sedangkan excellent artinya unggul atau terbaik. Jadi excellent service artinya pelayanan terbaik untuk yang berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan dan terciptanya pelanggan kepuasan yang optimal menurut Sweet tahun 1999. Servis merupakan kekuatan optimal seseorang dalam menghadapi orang lain dalam hal pelayanan prima. Excellent service adalah pelayanan terbaik yang diberikan kepada pelanggan serta baik pelanggan setia, internal maupun eksternal berdasarkan proses pelayanannya. Baik, di sini industri yang pertama saya observasi yaitu Salon Yuyu. Berlokasi di Jalan Kakatua, Kecamatan Mariso, Kelurahan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jam operasionalnya yaitu jam 30 sampai 18.30, berlaku untuk hari Senin sampai Sabtu terkecuali hari Minggu karena weekend. Jumlah karyawannya 2 orang. Baik, selanjutnya masuk pada aspek 4P. Yang pertama itu produk. Produk termasuk higienis dan berkualitas yang baik, bersih dan menarik. Kemudian yang kedua yaitu price. Price memiliki harga terjangkau, terbilang murah dan sesuai dengan ekonomi penduduk setempat. Kemudian yang ketiga yaitu place atau tempat, memiliki tempat yang strategis, mudah dijangkau oleh pembeli karena bertempat di dalam kota dan di depan jalan raya. Kemudian yang keempat yaitu promote atau promosi. Promosi usaha yang digunakan seperti papan jalan, media sosial seperti media sosial yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Masuk pada penerapan aspek 6A. Yang pertama adalah attitude atau sikap. Sikap karyawan Salon Yuyu sudah berprofesional kepada pelanggan. Pelayanan pada usaha ini menunjukkan perilaku sikap yang sopan santun, berpikir logis, suka bersikap ramah. Kemudian yang kedua yaitu attention atau perhatian. Para karyawan senantiasa memperhatikan kemauan pelanggan dan menunjukkan kepedulian terpenuhi terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian bahkan kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara mendampingi pelanggan serta tak lupa mendengarkannya. Kemudian yang ketiga yaitu attention atau tindakan mereka memberikan pelayanan yang antusias dalam menyambut pelanggan yang berkunjung. Yang paling penting adalah menegaskan kembali tentang apa kemauan dan melihat brosur yang diinginkan serta tak lupa mengucapkan terima kasih kepada konsumen
kepada konsumen dengan harapan semoga pelanggan akan berkunjung kembali. Kemudian yang keempat yaitu ability atau kemampuan setiap pelayanan atau karyawan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam melayani konsumen. Namun rata-rata karyawan yang direkrut di usaha ini ialah karyawan-karyawan yang berkompeten, yang memahami betul, jelas, dan manfaat. Kemudian yang kelima yaitu appearance atau penampilan. Karyawan yang ada di sana usaha ini menampilkan rapi, bersih, serta memiliki jasmani yang sehat dan menarik perhatian pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu accountability atau tanggung jawab penuh terhadap masing-masing pelanggan yang dilayani. Contohnya ketika ada kesalahan saat memotong rambut, maka yang akan bertanggung jawab ialah karyawan tersebut. Kemudian masuk pada pelayanan. Pelayanan yang pertama yaitu hygiene dan kerapian dalam melayani. Dan yang kedua yaitu alur. Pelayanannya sejalan dengan konsumen tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi antar karyawan dan pelanggan terjalin baik. Dan yang keempat yaitu ketepatan waktunya dalam melayaninya sudah cukup. Masuk pada analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan, memiliki produk yang dan layanan yang berkualitas, harga terbilang murah, bahan atau produk-produk terkenal, lokasinya juga yang strategis, memiliki hubungan baik dengan konsumen, tercium bau yang sangat wangi di dalam salon, interior salon yang juga sangat modern sehingga membuat customer merasa sangat nyaman dan betah di dalam salon. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, terjadi kecelakaan pada aliran listrik. Seluruh listrik pada salon otomatis akan padam dengan sendirinya. Kemudian yang ketiga adalah opportunities atau peluang, memiliki pelanggan banyak. Kemudian yang terakhir yaitu threat atau ancaman, banyaknya saingan di luar yang tidak kalah di era sekarang ini. Tidak sedikit orang yang ingin tampil fashion dan cantik dengan model-model terbaru dan terupdate. Jadi menjadi peluang bagi usaha ini. Oleh karena itu pandai-pandailah dalam hal promosi. Kemudian inilah hasil observasi yang saya lakukan pada saat observasi di salon Yuyu. Selanjutnya, non-excellent service. Excellent service adalah tidak memberikan pelayanan yang baik sehingga membuat para pelanggan atau konsumen merasa tidak puas dan menjadikan pelanggan memiliki loyalitas yang rendah. Kemudian masuk pada observasi yang kedua yaitu nama usaha atau profil, yaitu Musalon, jumlah karyawannya 1 orang pekerja. Adapun tempat atau lokasi observasi yang saya yang terkait dengan excellent service yaitu lokasi antara lain Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 173, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Provinsi Sulawesi Selatan dengan kode pos 91753. Untuk jam operasional yaitu jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Ini berlaku untuk setiap hari. Kemudian masuk pada penerapan aspek 4P. Pertama, produk yang memiliki yang baik dan bersih. Kemudian yang kedua adalah price, berbicara soal harga yang harganya sudah berandal, masih terbilang murah dibandingkan dengan toko-toko salon yang lainnya seperti yang ada di lokasi setempat. Kemudian yang ketiga yaitu place. Kemudian yang ketiga itu place atau tempat, masih terbilang strategis karena berada di pinggir jalan beserta tempat hanya saja tempatnya yang kecil. Kemudian yang keempat dari keempat yaitu promo atau promosi. Dari segi promosi dapat saya katakan kurang
karena berendal atau spanduknya yang tidak dipakai, hanya saja dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian masuk pada penerapan aspek 6A. Yang pertama yaitu attitude. Attitude atau memiliki sikap sopan santun, bersikap baik terhadap pelanggan dan ramah. Dan kemudian yang kedua yaitu attention atau memberikan kepedulian serta perhatian kepada konsumen. Namun seperti yang kita ketahui, di salon ini kurang fokusnya kepada pelanggan yang ada, yaitu kemudian yang ketiga attention atau tindakan, memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap pelanggan. Namun tidak semuanya, ada beberapa para karyawan dengan cara membantu untuk memilih perawatan yang cocok pada konsumen. Kemudian yang keempat yaitu actability. Actability artinya seperti pada umumnya kemampuan seseorang dalam melayani pelanggan itu berbeda-beda. Maka di sini kita melihat di mana pelayanan prima yang baik dan tidak dengan mempunyai penampilan yang rapi, maka akan menambah daya tarik pembeli pada toko atau usaha kita ini di dalam salon. Kemudian yang kelima yaitu appearance atau penampilan karyawan. Penampilan karyawan di sana terbilang rapi, hanya saja tidak baik warnanya maupun model yang digunakan karyawan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu actability atau tanggung jawab terhadap produk yang digunakan serta bahan-bahan kosmetik yang berbahaya dan alat-alat yang digunakan. Kemudian masuk pada pelayanan. Yang pertama yaitu higiein dan kerapian dalam pelayanan rapi dan bersih. Kemudian yang kedua alur pemesanan. Yang ketiga komunikasi yang sudah baik. Kemudian keempat ketepatan waktu dapat pun dikatakan sudah baik. Kemudian masuk pada analisis SWOT atau analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan yang memiliki akhlak yang baik, lokasi yang strategis di depan pasar Citra Baraka karena berada di pusat kota dan ramai pengunjung di tempat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, kurangnya pegawai pada karyawan yang akan membantu untuk melayani sangat kurang. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau peluang, memiliki banyak penawaran perawatan seperti perawatan facial maupun hair. Kemudian yang keempat adalah threats atau ancaman, banyaknya penjual di dalam sehingga banyaknya pesaing yang akan terbilang pada perbandingan usaha salon. Kemudian ini hasil dokumentasi dari salon yang saya observasi. Baik, kesimpulan dari hasil observasi saya yang tepat yaitu excellent service, artinya layanan terbaik untuk berorientasi pada kepentingan pelanggan yang memungkinkan kita mampu memberikan, dan terciptanya kepuasan yang maksimal adalah usaha, yaitu kesuksesan sebuah perusahaan dapat diukur dengan melihat testimoni dan tingkat kepuasan pelanggan yang puas saat pembelanja untuk memakai jasa di suatu salon. Di suatu salon pun cenderung akan menjadi pelanggan tepat dan memberikan rekomendasi ke orang lain untuk datang lagi di tempat salon yang sama. Di sini kita bisa menilai lawan dan semakin sukses jika semakin banyak pelanggan yang puas dengan pelayanannya, yang menyediakan berbagai macam perawatan seluruh tubuh dan tidak memberikan pelayanan yang baik, sehingga membuat para pelanggan atau konsumen merasa tidak puas dan memberikan pelanggan memiliki loyalitas yang rendah. Kemudian lokasi observasi yang saya punyai berbeda dengan segi pelayanan dan analisis masing-masing. Demikian yang
saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.